kita baik, maka ya hawa surga akan dibukakan oleh Allah. Tapi kalau kita kayak penjahat ya, terus kafir, musyrik, itu hawa neraka akan dibukakan gitu di dalam kubur. Gitu. Nanti sampai pada saatnya kiamat kita dibangkitkan semuanya. Disitulah kita akan dihitung amalnya berapa, kesalahannya berapa. Di situ kalau lebih banyak amalnya, maka dia akan dimasukkan Allah ke dalam surganya. Tetapi kalau dia lebih banyak ya kejahatannya sampai dia syirik, maka Allah akan memasukkannya ke dalam neraka. Ini ayat yang saya kasih nih, tolong diperhatikan. Quran surah Al-Bayyinah ya teman-teman semuanya. Di dalam Quran surah Al-Bayyinah dari ayat 1 sampai ayat 8. Saya jelaskan sama mbaknya ya. Enggak apa-apa, tolong diperhatikan sedikit. Apa bunyinya di dalam Quran itu? Ya. Ini ayat pertama dari surah Al-Bayyinah. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab. Orang-orang kafir dari ahli kitab itu tidak akan pernah percaya gitu sampai datang nabi yang meluruskan mereka, sampai ada bukti gitu di hadapan mata mereka gitu. Ini ayat kedua dari surah Al-Bayyinah. Rasulun minallahi yatslu suhufan mutahharah, yaitu Rasul Allah, utusan Allah yang membacakan kitab Allah gitu, yang suci. Ini ayat ketiga sampai kelima dari surah Al-Bayyinah. Fiha kutubun qayyimah, yang di dalamnya ya terdapat kitab-kitab yang lurus. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Padahal mereka disuruh menyembah Allah dan ikhlas dalam beragama. Hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Padahal mereka disuruh menyembah Allah, ikhlas dalam beragama, terus menunaikan zakat dan mendirikan sholat seperti yang dikerjakan umat Islam. Itu umat terdahulu, baik Yesus, baik Nabi Musa atau Nabi Abraham. Ini ayat ke-6 dari surah Al-Bayyinah. Ayat selanjutnya, di situ dikatakan innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Apa di situ dikatakan oleh Allah? Sesungguhnya orang-orang kafir. Ya, orang-orang kafir. Di situ orang-orang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik itu akan dimasukkan Allah ke dalam neraka jahanam. Ulaika hum syarrul bariyah, mereka itulah seburuk-buruknya makhluk, karena tempat kembali yang paling buruk adalah neraka jahanam. Ini ayat ke-7 dari surah Al-Bayyinah. Lalu di ayat selanjutnya, innal ladzina amanu wa 'amilus sholihati ulaika hum khairul bariyah, dan orang yang beriman mengerjakan amal soleh, mereka adalah sebaik-baiknya makhluk. Ini ayat ke-8 dari surah Al-Bayyinah. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar, dan Allah akan membalas mereka orang yang beriman itu dengan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Anharu khalidina fiha abada, dan mereka di dalam surga kekal selama-lamanya, tidak dikeluarkan lagi dari surga. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada penghuni surga dan penghuni surga juga ridho kepada Allah. Kenapa jadi seperti itu? Karena ya nanti ketika kita dikumpulkan di dalam surga, itu para penghuni surga masih ditanya oleh Allah, ya hambaku, kalian sudah di dalam surga, kalian mau apa lagi? Mintalah kepadaku lagi. Tuh, saking baiknya Tuhan kepada Anda ya, hai manusia, sampai Anda masuk pintu surga, di depan pintu surga Anda bakal ditanya lagi, hai hambaku yang taat kepadaku, kalian mau apa lagi? Mintalah kepadaku. Itu kata Tuhan, kata Allah. Lalu apa? Kata Nabi Adam. Di situ Nabi Adam berteriak kepada anak cucunya, ya, mintalah kepada Allah agar jangan dikeluarkan lagi dari surga ini sebagaimana aku dikeluarkan Allah di zaman yang dulu. Artinya waktu dia pertama diciptakan, Nabi Adam dikeluarkan dari surga. Lalu Nabi Adam di situ berteriak kepada anak cucunya, mintalah kepada Allah jangan
dikeluarkan lagi dari surga. Makanya Allah mengatakan radhiyallahu anhum wa radu'an. Makanya Allah ridho kepada penghuni surga. Dzalika liman khasyiya rabbah. Dan itulah balasan bagi orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Jadi gitu gak ada jaminannya gitu. Maka marilah kembali kepada ajaran para nabi, ajaran Yesus, ajaran Nabi Musa, ajaran Nabi Muhammad, menyembah Allah yang esa, Tuhan yang satu. Jangan kita memikirkan ego kita, karena kita tidak mendapat jodoh atau masa kehidupan yang sulit lalu kita tidak beriman. Jangan sampai seperti itu gitu. Kalau untuk anak kecil ya, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, semua anak yang lahir dari ibunya itu semuanya suci. Gak ada berdosa sama sekali. Baik ibunya Kristen atau ibunya Buddha atau ibunya Islam, semua anak yang dilahirkan itu suci apapun agama orang tuanya. Jika dia meninggal sebelum dia balik, contoh laki-laki, sebelum dia bisa mengeluarkan sperma gitu ya, atau perempuan, anak perempuan dia waktu dia haid, belum dia haid, maka ketika anak itu wafat atau meninggal dunia, maka Allah akan masukkan dia ke jannahnya karena dia adalah anak yang suci tanpa dosa gitu. Kalau itu pasti ya, kalau anak kecil ya. Iya, anak kecil yang belum datang haid untuk perempuan dan belum mimpi basah ya, kalaunya untuk laki-laki. Gitu. Iya. Iya, ketularan saya banyak ya. Apa pula kalian jangan macam-macamnya, kebanyakan makan pepaci juga nih. Ya udah, aku nanya segitu dulu, Ustaz. Iya. Aku tanya lagi. Boleh ya. Untung gak ditanya ya teman-teman saya, apakah mau tambah istri katanya. Untung gak ditanya itu ya. Kan aku udah nanya. Udah sekali aja, jangan terus-terusan ditanya. Iya. Jadi jelas teman-teman penjelasan dari Ustadz Yusuf tadi. Surah Al-Bayyinah ayat 1-8 berisi tentang keterangan yang jelas bukti nyata, yang datang dari Allah untuk membantah kekafiran ahlul kitab dan kaum musyrik, yaitu dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW yang membacakan lembaran-lembaran suci Al-Quran. Kitab-kitab suci tersebut berisi ajaran untuk menyembah Allah dengan ikhlas, mendirikan salat, dan menunaikan zakat. Orang yang kafir akan masuk neraka jahanam dan kekal di dalamnya, sementara orang yang beriman dan beramal saleh akan mendapatkan balasan surga, ADN yang kekal.